Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Utama Aulia Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Prediksi Curah Hujan menggunakan metode regresi Bayesian di Kota Bandung pada tahun 2022 di bawah bimbingan Bapak Dr. Suwanda DRS MS. Masuk ke pendahuluan. Analisis regresi merupakan analisis yang memprediksi hubungan fungsional antara variabel-variabel lalu dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Analisis regresi ini dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah variabel bebasnya, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Untuk analisis regresi linear sederhana, ini menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Lalu untuk analisis regresi linear berganda, ini menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Lalu untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, ini dibutuhkan estimasi parameter. Salah satu metodenya adalah metode regresi Bayesian. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Di sini, bahan untuk penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang berasal dari BMKG di Kota Bandung pada tahun 2020 hingga 2021. Data yang diambil berjumlah 24 yang mencatat data jumlah curah hujan, tekanan udara, rata-rata temperatur, rata-rata kelembaban udara, dan rata-rata kecepatan angin menurut bulan di Kota Bandung. Untuk analisis regresi linear berganda, ini adalah analisis yang digunakan untuk mencari model regresi antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Persamaan untuk analisis regresi berganda ini dinyatakan sebagai berikut. Lalu metode ordinary least square atau disingkat OLS atau metode kuadrat terkecil yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menduga parameter dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat residual. Berikut merupakan data yang saya gunakan. Masuk ke metode regresi Bayesian. Model regresi Bayesian ini berasal dari persamaan berikut, yaitu Y sama dengan X beta ditambah epsilon, yang dimana epsilon ini berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0, variannya sigma kuadrat dikali matriks identitas. Lalu untuk fungsi likelihood untuk Y diberikan beta dan sigma kuadrat dapat dinyatakan sebagai berikut. Lalu asumsikan bahwa B besar berdistribusi N K plus 1 variat dengan rata-ratanya M dengan variannya itu V. Dan misalkan D itu sama dengan K plus 1, maka akan didapat atribusi prior konjugat untuk beta dan sigma kuadrat, yaitu sebagai berikut. Maka untuk distribusi posterior menggunakan parameter beta dan sigma kuadrat, persamaan model regresi Bayesiannya akan sebagai berikut. Masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Pada model regresi, ini digunakan untuk mencari hubungan antara curah hujan dengan tekanan udara, rata-rata temperatur, rata-rata kelembaban udara, dan rata-rata kecepatan angin, sehingga didapatkan model regresinya sebagai berikut. Lalu dilakukan uji asumsi klasik, yang dimana untuk asumsi normalitas, ini didapatkan kesimpulan bahwa residual ini berdistribusi normal. Lalu untuk pemeriksaan asumsi autokorelasi, ini dapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Lalu untuk pemeriksaan asumsi heterokedastisitas, ini dapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas atau residualnya homogen. Lalu untuk pemeriksaan asumsi kolinearitas, ini dapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu masuk ke model regresi Bayesian. Model regresi Bayesian ini membutuhkan distribusi posterior yang merupakan perpaduan distribusi prior konjugat dari beta dan sigma kuadrat. Proses ini membutuhkan metode MC-MC yang dengan iterasi sebanyak 10.000 kali melalui proses algoritma Metropolis-Hastings. Lalu agar mendapatkan parameter yang optimal dibutuhkan fungsi kerugian. Fungsi kerugian yang digunakan untuk beta dan sigma sehingga didapatkan model regresi Bayesiannya sebagai berikut. Lalu berikut merupakan perbandingan data curah hujan antara aktual dan prediksi. Masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi Bayesian didapatkan yaitu adalah Y-topi sama dengan 40.714 dikurang 45,960 X1 ditambah 12,136 X2 ditambah 20,590 X3 dikurang 1,424 X4. Dapat disimpulkan bahwa prediksi curah hujan menggunakan metode regresi Bayesian di Kota Bandung pada tahun 2022 ini dapat diterapkan. Sehingga hasil prediksi yang didapatkan yaitu bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan Desember memiliki hasil prediksi yang lebih besar. Lalu untuk bulan Februari, Maret, April, September, dan November memiliki hasil prediksi yang mendekati data aktual. Sekian presentasi singkat saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.